Halo semuanya, nama saya Vineta Rustiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit sumber daya manusia. Pengertian audit sumber daya manusia. Audit SDM adalah pemeriksaan kualitas kegiatan SDM secara menyeluruh dalam suatu departemen, divisi, atau perusahaan, dalam arti mengevaluasi kegiatan-kegiatan SDM dalam suatu perusahaan dengan menitik beratkan pada peningkatan atau perbaikan. Revai 2004. Sedangkan menurut Gomez Mejia 2001, audit sumber daya manusia merupakan tinjauan berkala yang dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia untuk mengukur efektivitas penggunaan sumber daya manusia yang terdapat di dalam suatu perusahaan. Tujuan audit SDM. Ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui audit SDM yang merupakan tujuan dari dilakukannya audit tersebut, antara lain: pertama, menilai efektivitas dari fungsi SDM. Kedua, menilai apakah program atau aktivitas SDM telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang ketiga, memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas SDM terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas SDM dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Yang terakhir, merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisien, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas SDM. Manfaat audit SDM. Beberapa manfaat dari audit SDM antara lain: yang pertama, mengidentifikasi kontribusi dari Departemen SDM terhadap organisasi. Yang kedua, meningkatkan citra profesional Departemen SDM. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen SDM. Yang keempat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. Yang kelima, mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik-praktik SDM. Lalu, menemukan masalah-masalah kritis dalam bidang SDM. Yang terakhir, memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik. Lalu, menurunkan biaya SDM melalui prosedur SDM yang lebih efektif, meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen SDM, lalu memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi SDM. Ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit SDM dibagi ke dalam 3 kelompok sesuai dengan administrasi aset tetap pada umumnya, yaitu perolehan, penggunaan, dan penghentian penggunaan sebagai berikut. Yang pertama, rekrutmen atau perolehan SDM mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan SDM hingga proses seleksi dan penempatan. Kedua, pengelolaan atau pemberdayaan SDM meliputi semua aktivitas pengelolaan SDM setelah ada di perusahaan, dimulai dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kinerja karyawan. Lalu yang terakhir, memutuskan hubungan kerja atau PHK karena pengunduran diri maupun pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan. Instrumen-instrumen audit sumber daya manusia. Dalam pengumpulan informasi tentang aktivitas-aktivitas SDM, ada beberapa instrumen yang dapat membantu dalam menghimpun data aktivitas-aktivitas sumber daya manusia. Di antaranya, yang pertama, wawancara, kedua, kuesioner, yang ketiga adalah informasi eksternal. Kegiatan-kegiatan auditor. 3 bidang utama yang difokuskan pada audit sumber daya manusia terdiri atas: yang pertama, polisi atau manajemen audit, yang kedua, performance atau operasional audit, yang ketiga adalah financial audit. Kerangka kerja audit. Kerangka kerja audit SDM menghubungkan pengelolaan SDM dengan tujuan bisnis perusahaan secara keseluruhan. Dalam hubungan ini, audit menilai dukungan SDM terhadap pencapaian tujuan perusahaan, komitmen perusahaan dalam memperdayakan dan melibatkan SDM, serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam hubungan tersebut dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Proses audit terdiri dari atas beberapa poin diantaranya. Yang pertama, mengkomunikasikan gagasan dan makna audit SDM dan menekankan berbagai manfaat yang dapat diperoleh serta mendapatkan dukungan manajemen puncak. Yang kedua, memilih personalia dengan berbagai penampilan dan penyusun tim audit serta memberikan pelatihan yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengumpulkan data dari berbagai jenjang, fungsi, dan unit yang berbeda dalam organisasi. Yang keempat, menyiapkan laporan audit bagi para manajemen lini dan evaluasi Departemen SDM. Membahas laporan dengan para manajemen pengoperasian terkait yang kemudian menindaklanjuti hasil evaluasi, lalu memasukkan berbagai tindakan korektif ke dalam proses penetapan sasaran operasi organisasi reguler. Lalu di sini ada contoh studi kasus dari sumber daya manusia, bisa dilihat di sini. Di sini sudah dijelaskan semua contoh studi kasus. Terima kasih atas partisipasinya.